Alhamdulillahilladzi amarana bid-du'a wassalatu wassalamu ala nabiyyina khairul qudwati fid du'a wa ala alihi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil qudwati fid du'a wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina fi kulli amrin wa halin bid-du'a amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian hikam Masjid An-Nahar yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan kajian kita yaitu hikmah yang ke-21, di mana kemarin kita sudah membahas bahwasanya meminta kita kepada Allah dalam rangka untuk meminta itu adalah sebuah tuduhan kepada Allah. Tuduhan bagaimana? Pertama, tuduhan seolah-olah Allah tidak tahu tentang hajat kita. Padahal tanpa meminta Allah tahu ya tentang hajat kita. Dan yang kedua, tuduhan di mana seolah-olah Allah itu tidak sayang dengan kita sehingga kita harus minta-minta dengan Allah. Padahal tanpa meminta Allah dengan sayangnya akan membantu orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan Allah. Dan ketika kita meminta kepada Allah atas dasar meminta, maka seolah-olah kita itu tidak yakin bahwasanya Allah akan memenuhi janjinya, ya, akan memenuhi janjinya, di mana Allah berjanji kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang dekat dengan Allah, pasti akan dibuka segala macam jalan baginya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tapi memintalah atas dasar kita ini berdoa kepada Allah, yang doa itu adalah perintah Allah sebagai ibadah. Maka berdoalah, memintalah kepada Allah sebagaimana Allah memintanya, ya. Karena sudah berlalu pesan daripada Imam Ibnu Athaillah, kalau kita meminta kepada Allah berdasarkan meminta, khawatir kita akan berhenti meminta kepada Allah hanya karena apa yang diminta satu mungkin belum dikabulkan, atau apa yang terjadi berbeda dengan yang kita minta, ya. Pak Mas Yudi, kenapa tidak doa lagi sama Allah? Alah, capek lah, minta terus lah, berdoa terus belum juga, ya. Coba aku nak merajuk dulu lah. Wah, nak merajuk dengan Allah. Kata Allah, merajuklah, aku rajuk ini kan, kau tengoklah. Ya. Dengan bini boleh merajuk. Dengan mertua masih bisa merajuk. Dengan Allah merajuklah. Allah lebih hebat kalau nak merajuk. Ya. Allah akan lebih hebat lagi kalau mau merajuk. Ya. Maka jangan sampai kita salah adab ketika meminta kepada Allah. Maka Imam Ibnu Athaillah berkata kemarin nasihatnya, sebagai kemarin penutup majelis kita, ya, di mana beliau berpesan, la yakun talabuka sabab tasabbuban lil ata'i minhu. Jangan kau jadikan mintamu kepada Allah satu langkah tasabbub. Apa tasabbub itu? Seolah-olah inilah sebab di mana Allah akan memberi kita. Jangan merasa, mana aku tidak berdoa. Jangan. Berdoa, tidak berdoa kalau Allah membantu, ya pasti. Tapi jadikanlah jalan doa itu seperti zikir, seperti kita memuji Allah. Maka lakukanlah doa itu seperti apa? Kalau bahasa saya ini, mohon maaf, bahasa itu, ya Allah, nyanyianku adalah rintihan doaku. Maka bernyanyilah dengan doa. Nah, ibarat kata itu kita nyanyi itu kan bukan ada masalah. Contoh Pak
Pak Ari ketika nyanyi lagu tidak semua laki-laki, apa memang ada masalah yang tidak benar pada siapa? Pada Pak Ari? Tidak mesti, cuma dia karena senang lagu tadi dia nyanyikan. Maka yang hadir di sini kalau memang senang berdoa, nah ada yang diminta, nah kata yang diminta berdoa sama Allah. Karena doa itu satu jalan kita memuji Allah. Maka doa itu satu jalan memuji Allah. Yang kedua, satu jalan kita tadzallul. Apa tadzallul? Menghinakan diri di hadapan Allah. Artinya ketika Pak Ari berdoa, Pak Yul berdoa, menunjukkan kehinaan diri di hadapan Allah. Ya Allah, uji Pak Eri, Mas Erik, aku datang lagi dengan doa-doa. Ya, dosa banyak nih. Tadi pagi ketengokan betino cantik nih ya Allah. Ya, bawa dosa itulah tujuan kita berdoa. Sebagaimana aku diperintahkan kepadamu. Ya, pokoknya kemarinlah ungkapan yang paling bagus dari Al Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad ketika dia berkata, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Maksudnya apa? Sebenarnya sudah cukup bagi Allah tuh mengetahui tentang kondisiku. Aku tidak perlu minta, aku tidak perlu berusaha sebenarnya. Tapi doaku ini saksi bahwasanya aku ini memang perlu dengan Allah. Jadi Allah itu memerintahkan kita merengek, berdoa itu tujuannya apa? Menunjukkan kehambaan kita kepada Allah. Maka berdoalah karena kita ini seorang hamba. Jangan habis ini lagi tidak minta lagi, sudahlah ya Tuhanlah tahu kehendak kita. Tidak usah berdoa juga Allah ngenjuk. Enggak. Tapi Allah memerintahkan kita berdoa itu apa? Untuk merengek. Ya. Merengek tentang apa? Tentang diri kita. Baik. Nah, apa kata Dr. Muhammad Said Ramadan Buti? Ketika kita jangan jadikan doa itu tasabbuh fil ata, khawatir fayaqillu fahmuka anhu. Kita nanti salah faham dengan Allah. Wal yakun talabuka li idharil ubudiyah. Semestinya doa itu untuk menunjukkan bagaimana kehambaan diri kita kepada Allah, wa qiyaman bihaqqir rububiyah, dan mengetahui hak-hak Allah sebagai seorang zat Tuhan yang memang kita sembah, yang memang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di mana kita benar-benar hanya menyembah Allah dan pertolongan itu ya hanya kita mintakan dari Allah Subhanahu wa taala. Idan huma halatani ta'tariyanil mu'min. Ya. Jadi dua kondisi inilah yang kadang-kadang harus dijaga oleh seorang mukmin. Apa tadi? Menunjukkan kehambaan diri dan menunjukkan dalam doa itu apa? Keagungan kita terhadap Allah. Makanya dalam doa itu kan ada memuji dulu. Ya. Ya Malikal Mulki, disebut nama-nama Allah. Jadi intinya doa itu Mas Yudi memuji Allah sebenarnya. Aku meminta kepadamu, bahasa kita minta kepada Allah, memang Allah yang berhak untuk diminta. Jadi dalam doa itu isiannya adalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdahuma, pertama, tab'ath fihi al-khajala min at-talabi wa du'a. Wa dzalika indama yuhi at-talab bi dha'fi thiqati at-talib aw sa'il bi Rabbi azza wa jalla. Jadi yang pertama, Pak, tujuan kita ketika kita berdoa itu jangan sampai doa ini sekedar jadi sebab menambahkan rasa takut ketika berdoa. Takut cara berdoa ini tidak pantas. Takut apa namanya? Ya namanya gimana sih waktu kita nak ngutang itu macam mana? Takut salah ngomong, takut ya macam-macam takut lah namanya wong nak berasan itu kan penuh rasa takut. Maka ketika berdoa kepada Allah, jangan kita menganggap doa ini sebagai
Satu-satunya menjadi sebab untuk menjadi sebab Allah memberikan kita apa? Sehingga kita kurang ajar dengan Allah. Maka yang ada tambah rasa takut itu kepada Allah, kekhawatiran yang tinggi. Ya. Karena dengan begini menambahkan kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah. Ya. Yang kedua, tab'atsu fihi al-khauf mimma yara nafsahu mustahiqqan lahu min az-zajri al-ilahi wa ta'abbudir rabbani fayad'u dhalika al-khauf ila al-inkisar wa tadhallul ala a'tabillah wa ila an yas'alahu tafaddul bisafh. Yang kedua, Pak, rasa takut tadi bahwasanya membuat dia ini sudah hak aku untuk berdoa kepada Allah, ya. Sudah menjadi kewajiban aku untuk berdoa kepada Allah dan menjadi haknya Allah untuk kami panggil namanya. Maka kita dari poin yang pertama kemarin ini sebagai sedikit mengulang, tidak ada lain ya, ketika kita meminta kepada Allah maka memintalah dengan tanpa rasa tuduhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sama seperti cerita yang saya pernah sampaikan ketika Imam Ahmad bin Hambal tiba-tiba, kalau bahasa kita sekarang ini, gabut. Kenapa saya kok terdorong nak keluar daerah gitu? Ada apa saya ini kok lagi bosan di desa sendiri, ini ada apa? Akhirnya pergilah dia ke satu daerah yang kenapa saya harus ke desa itu terus gitu. Ke desa itu terus. Akhirnya sholatlah dia di masjid, kena musafir. Ya namanya musafir pengen tidur di masjid. Tidak kasih tempat dulu. Ya. Ketika tidur di masjid, kok merebut masjid nih, ngusir. Minta maaf. Tuan, mohon maaf Tuan. Ya. Mohon maaf Tuan, ini masjid mau dibersihkan. Ya. Tolong keluar. Oke, saya tidur di teras saja, tidak usah. Tidur di luar. Nah, ketika dia ini diusir, ada orang melihat. Apakah Tuan ini seorang musafir? Iya, saya seorang musafir, pengen istirahat. Iya. Istirahat di rumah saya saja. Ya, kebetulan saya ada satu kamar kosong yang bisa dipakai oleh Tuan untuk istirahat. Nah, ternyata si yang nolong ini tukang roti. Salah satu amalan ibadahnya senang istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Imam Ahmad bin Hambal lagi di doa. Kok dari tadi dia tidak berhenti baca istighfar, ya, dengan pura-pura dengan pura-pura keluguannya. Imam Ahmad bin Hambal nanya, memang kamu istighfar ini, kenapa kamu istighfar terus? Ya inilah yang saya bisa. Dapat apa aja kamu dari istighfar? Dari hajatmu banyak, kecuali satu hajat saya. Apa hajatmu yang belum ketemu itu? Yaitu ingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini balik ke cerita yang orang India kemarin. Jadi akunnya dibuat gabut gara-gara istighfar dia ini. Ya. Diiring ke daerah sini gara-gara istighfar dia ini. Yang istighfarnya itu apa? Memang tazallul dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka tadzallul sambil buat roti. Semua hajatnya satu persatu dikabulkan oleh Allah. Coba kalau wak pendi nyanyi lagu pilu, apa laju hajat terkabul? Makin sedih dong. Pilu, ya. Kalau sekedar untuk hiburan taruhlah. Tapi kalau nak jadi wiridan, jangan lagu jadi wiridan. Ya. Bedanya wirid sama zikir itu apa maksudnya? Nah, kan? Kalau wirid itu adalah zikir yang dijadikan amalan.
Aku ulangi lagi. Sesuatu zikir yang dijadikan amalan namanya apa? Wirid. Artinya yang sudah dimuwazabai. Contoh, Pak Ari senang baca la ilaha illallah, dibaca terus. Nah, la ilaha illallah itu kan zikir. Ketika jadi bacaan hari-hari namanya wirid. Wirid kau apa? Salat duha. Ketika salat duha sudah jadi amalan hari-hari itu namanya apa? Wirid. Ya. Makanya ulama berkata, man laisa lahu wird fahuwa qird. Siapa yang tidak punya amalan zikir, maka dia qird. Apa qird itu? Monyet. Hidupnya apa? Dak kate wirid, dak kate amalan. Ya. Pilih satu aja, pilih apa yang Mas Yudi paling suka untuk jadikan amalan. Pak Ari apa suka, apa yang paling dipilih? Ah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak apa-apa terus. Makanya lahir Ratibul Haddad, lahir Wirdul Latif, lahir Ratibul Attas, lahir kalau yang di Ikhwanul Mukmin itu apa? Wirid pagi, sore itu. Aduh, itu tidak apa-apa, jadikan zikir. Mana yang disukai? Kalau tidak bikin wirid dewe. Bikin wirid dewe itu bukan berarti zikir sendiri, tidak. Pilih salah satu zikir yang jadi apa? Yang jadi wirid, jadikan amalan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ini kadang-kadang makan yang jadi wirid. Aku lah jam 9 ini nak makan terus. Lah, jadi wirid berarti. Aman makan sudah jadi program tuh. Berarti wiridnya apa? Makan. Aku biasa seminggu sekali karaokean. Nah, berarti karaokean jadi wirid. Ya. Nah, jadikanlah apa baik. Mak Israfil tinggal pilih dari sekian banyak zikir dijadikan wirid. Jadi wirid tadi apa maksudnya? Zikir yang jadikan amalan. Ya, zikir yang dijadikan amalan harian, rutinitas, itu namanya apa? Al-wirid. Apa kata ulama tadi? Man laisa lahu wirid fahuwa qird. Ya, siapa yang tidak apa? Melakukan amalan, ya, tidak punya amalan harian atau amalan rutin, maka dia seperti qird. Ya. Nah, kita ini ada wirid wajib. Apa wirid wajib? Salat 5 waktu, ya. Salat 5. Nah, majelis kita ini karena dijadwalin hari Senin, Selasa, ini termasuk jadi apa? Jadi wirid. Tanpa harus berdoa, dalam majelis ini ada malaikat. Malaikat yang diutus oleh Allah untuk melihat siapa yang duduk di majelis zikir, di majelis ilmu. Ya. Seandainya tadi Mas Erik ada hajat lupa didoakan, malaikat tuh tahu, sudah dikasih sinyal. Woi, wong ini lagi caknya nak bayar utang nih hari ini. Dilaporkan sama Allah. Ya. Tuh sepanjang jalan tuh asap utang sepanjang jalan penerbangan. Baik. Nah, masuk poin yang kedua, talabuka lahu ghibatun minka anhu, ya. Engkau mencari Allah, ya, bertanya-tanya tentang Allah, itu adalah ghibah kepada Allah, ya. Seolah-olah Allah itu tidak ada dekat dengan dirimu, ya. Kemarin yang kakak saya terjemahkan secara ringkas bahwasanya apa? Talabuka lahu ay iyyahu, mencarinya dirimu terhadap Allah, bimakna tawajjuhika li talabil waslah bihi wal qurbi minhu, wa dzalika aidan matlubun ala wajhil ubudiyah bi i'malil asbab la ala wajhi sababiyah. Ya. Ini lianna dzalika min muqtadayatil ghibah wa huwa ta'ala hadirun la yaghib fa'adatil ghibatu ilaika wa dzalika istighaluka anhu fi thalathati mawaqif. Jadi seandainya Wak Pendi bertanya, cak manalah ya supaya bisa dekat sama Allah. Nah, pertanyaan ini sebenarnya menghibai Allah. Allah itu dekat sama kita. Ya. Tanpa harus
Dengan sebab apapun Allah sudah dekat dengan Wak Pendi. Allah sudah dekat dengan Man Rosik. Allah sudah dekat dengan Mas Erik. Karena apa? Allah senantiasa hadir. Tapi yang ada itu bukan Allah yang jauh, tapi siapa? Diri kita. Maka kalau kita balik nanya, cak mana lah ya supaya Allah itu bisa dekat dengan aku? Itu salah. Ya? Salah pertanyaan begitu tuh. Itu seolah-olah kita lagi mencaci Allah. Allah ini jauh terus dengan aku. Padahal Allah tuh hadir terus. Tidak pernah ada hadir. Tapi kita yang tidak pernah hadir dengan Allah. Maka kita sholat ini salah satu apa? Wislah. Apa wislah itu? Sarana hubungan kita dekat dengan Allah. Ya. Makanya kemarin waktu kita bahas tentang para waliullah, ya, waliullah itu apa? Hatinya senantiasa merasa dekat dengan Allah. Nah kita ini kadang-kadang merasa dekat dengan Allah tuh pas lagi posisi ibadah-ibadah khusus, lagi tahajud, ya. Maka kadang-kadang Mas Yudi, kenapa tidak berdoa? Agelah pas tahajud. Nah agelah pas tahajud ini bukan sikap seorang hamba. Yang namanya berdoa dekat dengan Allah tuh lagi makan lagi dekat dengan Allah. Lagi berpakaian saja dekat dengan Allah. Ya? Jangan menganggap ibadah tertentu adalah salah satu jalan untuk dekat dengan Allah. Berpegangan tangan dengan istri itu jalan dekat dengan Allah. Suami istri ini ada satu hadis dalam kitab Uqudul Lujen. Suami dan istri saling pandang, saling lihat. Itu turun rahmat Allah. Ya, ini kadang-kadang, jangan mandang aku terus, kakaknya lagi ibadah. Allah. Jalan dekat dengan Allah bersama istri adalah romantisme bersama istri. Jalan dekat dengan Allah ketika ada anak, bagaimana caranya? Menasehati dia, mendidik dia. Ini kadang-kadang banyak orang balik ke rumah, tahajud dulu. Wah, ini tidak benar. Ya, ini habis ngaji balik langsung ngambil Quran, di rumah baca Quran. Lah, di rumah itu ibadahnya apa? Bercengkerama dengan orang-orang yang ada di rumah. Ini seolah-olah hanya baca Quran yang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu sudah dekat dengan kita, dan jalan dekatnya banyak, tidak hanya tertentu. Maka kalau Mas Yudi mencari jalan tertentu saja untuk dekat sama Allah, itu bagian daripada ghibah kepada Allah. Apalagi mencari-cari Allah seolah-olah Allah itu tidak hadir dengan kita. Tidak. Nih, minum. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dekat dengan Allah. Masih ada prinsip dari Abu Ya Asy'ari itu. Ingat makan, ingat Tuhan. Kita nak dekat suami istri baik, nak melakukan hubungan seksual yang doanya dihafal oleh Pak Yul. Allahumma jannib minasyaiton wa jannibni syaiton minni ya Allah. Itu doa biar dekat. Sampai sahabat Nabi nanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu, apakah bisa jadi orang itu dianggap ibadah hanya datang dengan syahwatnya? Apa jawab Nabi? Apakah kamu tidak lihat kalau mereka berzina berdosa? Kalau yang berzina berdosa, berarti kalau yang menikah pahala. Ini ibadah paling bikin semangat. Wah, mulai Pak Yul. Ya. Itu. Jadi kalau nak ibadah berkeringat. Ibadah yang apa? Yang penuh apa namanya? Nampaknya punya nilai duniawi ya dengan istri. Itu sudah yang paling halal. Ya, sudah yang paling halal. Masya Allah. Jadi kita mencari-cari di mana Allah ini. Maka di sini apa?
Talabuka ay bimakna tawajjuhika li talabil wuslah. Upayamu mencari sesuatu yang membuat dirimu dekat sama Allah itu memang diminta dalam sisi ubudiyah. Bukan dalam sisi engkau seolah-olah apa? Ingin Allah dekat dengan dirimu, tidak. Allah sudah dekat dengan kita. Maka dalam rangka kita ini menghambakan diri kepada Allah, sholat kita, puasa kita, haji kita, itu semua sudah jalan ubudiyah kita kepada Allah. Untuk dekat dengan Allah, sebenarnya bukan Allah yang jauh dengan kita, tapi apa? Kitalah yang jauh dari Allah. Maka ada 3 sebab, ya, wadzalika istighaluka anhu fi thalathati mawaqif. Bisa jadi ada 3 sebab yang membuat kita jauh dari Allah, ya. Maka kalau para waliullah itu lagi duduk tidur saja dekat dengan Allah, itu yang ada istilah mereka tuh matanya terpejam tapi hatinya berzikir. Seperti cerita Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah itu dimasuki maling rumahnya. Ketika dimasuki maling tuh agak nyesal masuk rumah Rabi'atul Adawiyah. Nggak ada barang-barang, yang ada cuma baju-baju. Itu juga bajunya nggak bagus-bagus kayak wanita yang yang lain. Kayak maling masuk rumah Pak Ari lah. Apa yang nak diambil? TV cembung. Ya, tidak keren nih. Remote lah reges. Ya. Dah ya, dah katanya diambil apa ini? Tapi kata maling, daripada dak katanya di bawah, ambil, bungkus, pas dibungkus, rumah Rabi'atul Adawiyah jadi lautan. Bingung dia, kemana ini, jangan balik. Akhirnya ada suara gaib, tinggalkan barang yang kau ambil, tinggalkan. Oh, Mang Isropil malah nganggap ini film horor. Akhirnya dilepaskannya. Ketika dilepas, kelihatan pintu apa? Pintu keluar. Nah, nengok pintu keluar apa? Kelihatan, bawa lagi. Ya, tapi tidak jadi jalan lagi. Kenapa? Langsung jadi apa? Jadi air, kayak lautan gitu. Akhirnya ada malaikat yang melindunginya. Nah, inilah tanda hati seseorang itu apa? Matanya terpejam, hatinya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cak mana Ustaz mata terpejam hati teringat? Nah, kita tidak tahu mak mana caranya itu. Karena apa? Karena kita tidak di makom itu. Payah nak gambarkannya gimana? Coba bayangkan begini. Pak Ari berada di satu kantor, tapi akalnya di mana? Di rumah, di mana-mana. Seperti itulah orang yang ingat Allah. Dia memang ada di antara kita, tapi hatinya tidak ada di situ. Maka jangan heran ada sosok waliullah yang memang tinggalnya di tempat orang-orang maksiat, tapi hatinya tidak maksiat. Kalau kita jangan nyobo-nyobo. Di tempat maksiat, di situlah kita maksiat. Oi, alangkah seksinya. Oi, lah kemontoknya. Oi, waheno. Lah sudah, terganggu gitu. Yang model mah ini makomnya Mang Rosik. ya. Yang walaupun banyak apa yang mengganggu pandangan, tapi hatinya tetap Allah. Ya. Jangan heran kalau ada sosok-sosok waliullah yang walaupun dia berada di tempat apa? Perzinahan, maksiat, itu dia hatinya masih bisa dekat dengan Allah. Nah, kalau kita jangan nyobo-nyobo Mas Yudi. Besok Mas Yudi aku nak nyobonya. Jangan. Ndak ngaji lagi minggu depan. Tidak ngaji lagi. Ya. Dan mereka pun kadang-kadang melakukan itu bukan karena coba-coba. Karena memang ada satu sebab. Bisa jadi perintah gurunya. Bisa jadi ada sesuatu yang mendorongnya untuk ke sana sebagai jalan dakwah. Seperti yang terjadi antara seorang waliullah di zaman Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ya. Ada waliullah yang memang tinggalnya apa? Di situ. Itu kalau istilah tasawufnya namanya al-malamatiyah.
Al-malamatiyah itu apa? Dia tidak nampak kebaikannya. Ya, nampaknya di situ. Tapi ternyata apa? Dialah yang mohon maaf itu apa? Dia kasih tahu sama Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Berapa banyak orang yang ya mendapatkan hidayah tidak lagi hadir dalam majelis maksiat itu. Nah, tapi ini ada makom-makom tertentu. Ya, tolong Mas Erik jangan nyobo-nyobo. Tolong please, jangan nyobo-nyobo. Jangan AC-AC. Karena gini, ada orang-orang seperti Gusmi, jangan diikut-ikut, jangan kita niru-niru. Kalau memang sudah pas posisinya, silahkan. Ini kadang-kadang kita niru-niru. Niru gayanya, tapi bukan kuotanya. Wah, kalau gayanya sama Cak Waliullah. Tapi kuotanya tidak masuk. Sama Cak pakai HP, tapi tidak kasih pulsa. Dem. Ya. Nah, balik kepada poin yang ini tadi, jangan sampai kita ini seolah-olah merasa Allah itu tidak senantiasa hadir, tapi Allah lah senantiasa hadir kepada kita, ya. Salah satunya apa? Pertama yang membuat kita pada posisi ini adalah mauqiful ma'asi al-mujibah lil azab, ya, di mana posisi seperti ini adalah tempat maksiat yang membuat kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mauqifus syahawat al-mujibah lil iqab. Ya, kita pada posisi syahwat yang menghantarkan kita kepada apa? Siksanya Allah. Yang ketiga, mauqiful ghaflah al-musdilu lil hijab, di mana kita pada posisi kelalaian yang membuat kita terhijab dari Allah. Jadi yang membuat kita jauh dari Allah tadi apa tadi? Satu, posisi maksiat yang membuat kita menjadi sebab dapat adab. Nah, saat ini kita yang jauh dari Allah. Yang kedua, posisi syahwat. Posisi syahwat apa? Ya contoh, tidak bernilai maksiat, tapi apa? Bernilai apa namanya? Apa kalau bahasa kita tuh bersenang-senang tuh apa namanya? Oh, poya-poya. Poya-poya dengan harta, poya-poya dengan apa? Dengan jabatannya, dengan wewenangnya. Sehingga apa? Walaupun sholat, ya hatinya tidak nikmat. Tidak nikmat. Kenapa? Karena bagi dia hotel yang paling nikmat, rumah yang paling nikmat, sejadahnya dak empuk dikit, aduh. Nah, semuanya tuh yang ditengok tuh yang receh-receh. Maka jangan heran kalau ada orang yang sanggup sujud lama walaupun di atas batu kerikil, karena hatinya sudah bernikmat kepada Allah. Nah, sebagai contoh, ya, ada orang yang sedang jatuh cinta, ya, dia punya mobil Pajero, tapi perempuan yang dicintai naik mobil pick up. Apa kata laki-laki ini? Indah sekali suasana ini. Loh mas, kan mas ada mobil Pajero, tapi tidak tahulah kalau ada kamu di mobil pick up ini, kayaknya mobil pick up inilah yang paling indah. Itu. Ya, walaupun naik mobil pick up asal bersama orang yang dicintai, ya. Ini ajarannya Wak Pendi ini. Ya, walaupun naik mobil pick up uji salat Tuhan, asal ada buju Hairiah, dulu, ya kan? Nikmat. Dulu kan di sini Salat Tuhan nih, rumah kayu sini, burung sangkar burung di sini. Walaupun di sangkar burung, tapi asal bersamamu pokoknya nikmat. Ya. Nah, begitulah orang-orang kalau sudah lagi syahwat apa? Dia lupa dengan di sekitarnya. Maka jangan heran kalau dia ngomong, "Dek, dunia ini yang ada kita berdua, be. Yang lain itu apa? Hantu-hantu lewat." Nah, maka kita ini kalau sudah tenggelam dalam syahwat, euforia dunia, ini yang kadang-kadang membuat kita dapat iqab dari Allah. Karena dapat iqab itu apa? Ya lepas dari Allah. Yang berikutnya apa? Kita berada dalam dunia ghaflah, dunia kelalaian. Dimana kalau dengan lalai ini, hijablah kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama,
ketika kita ibadah, jangan merasa seolah-olah kita sedang mencari Allah. Tapi kita sedang mencari posisi kita untuk dapat dekat dengan Allah. Karena Allah itu sudah pasti dekat dengan kita. Tapi laksanakanlah perintah Allah itu, baik yang wajib maupun yang sunnah, sebagai apa? Bentuk nilai kehambaan diri kita kepada Allah. Khawatir kalau kita ini di satu posisi dianggap tidak dekat, nanti kita lari dari Allah. Nih, sebagai contoh, yang kemarin pernah aku ceritakan, ada seorang murid yang kemudian dikasih oleh Allah karomah, dia bisa melihat seseorang itu syaqiyun au sa'id. Maksudnya apa? Ahlu neraka atau ahlu surga. Pas dibuka, dia nengok di kening gurunya, syaqiyun, ahlu neraka. Akhirnya mulai saat itu dia galau, tidak galak ngaji lagi. Ketika tidak galak ngaji lagi, gurunya bertanya, kemana ini si Fulan bin Fulan, kok tidak hadir? Akhirnya ditemui oleh gurunya, ditanya, kenapa engkau tidak ngaji? Nangis muridnya, maafkan aku wahai guru, aku tidak tahu satu waktu dibuka oleh Allah tentang bisa melihat kondisi seseorang, syaqiyun au sa'idun. Terus apa yang kau lihat dari aku? Engkau syaqiyun wahai guruku. Gurunya juga nangis. Apa? Wahai muridku, sebelum engkau tahu, aku sudah lebih tahu duluan kalau aku ini ahlu neraka. Tapi aku tetap akan ngaji terus. Sebagai apa? Bentuk aku sebagai seorang hamba. Aku serahkan semuanya kepada Allah. Kalau memang itu ketentuan Allah, ya. Tuh, akhirnya ngaji muridnya. Lama. Subhanallah. Cara pandang muridnya beda. Kok tertulis di kening gurunya sa'idun? Ya, bisa jadi dua makna. Bisa jadi muridnya sedang diuji oleh Allah. Jadi kalau seandainya Ustaz Soekarno, ya, Ustaz Yudi tiba-tiba nengok di kening aku syaqiyun, jangan berhenti ngaji terus. Karena aku punya jatahnya sendiri di neraka atau di surga, kamu punya jatahnya sendiri di surga atau di neraka. Yang penting yang aku sampaikan masih sesuai dengan tuntunan Allah. Seandainya tiba-tiba Ustaz Soekarno pada posisi waliullah yang level tengah, ya, dinobatkan oleh Allah malam kayak mimpi, wahai Soekarno, ya, jangan berhenti, tidak boleh, ya. Maka kadang-kadang yang ada, kitalah yang menghijab diri kita dengan siapa? Dengan Allah. Maka teruslah beribadah kepada Allah, bukan seolah-olah ingin mencari Allah, tapi apa? Dalam rangka apa? Memposisikan diri sebagai hamba Allah. Allah itu dekat sama ahlu sholah, Allah dekat. Sama ahlul maksiyah, Allah dekat. Sama ahlul ibadah, Allah mendekatinya dengan rahmah. Sama ahlul maksiyah, Allah mendekatinya dengan apa? Pintu maghfirah. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Cepat balik sini. Balik ke surgamu, balik ke ampunanmu. Sini. Allah dekat, Allah manggil terus. Cuma kita ini yang jauh, yang tadi satu bisa jadi dari dalam posisi maksiat, bisa jadi dalam posisi syahwat, bisa jadi dalam posisi ghaflah. Ya, 3 kalau kita jauh dari Allah. Apa tadi? Maksiat, syahwat, ghaflah. Maka jangan heran kalau lagi ada 3 posisi ini, Pak Salwan, kita agak susah nangis. Ada seorang waliullah itu jangankan urusan dosa, ya. Nah, ini Imam Ghazali lah. Jadi Imam Ghazali punya muridnya sudah bisa ceramah, ya, sudah bisa ceramah. Ceramahnya bagus, ilmu semua. Terus kata Imam Ghazali apa? Kamu itu apa yang kau sampaikan semuanya bagus, tapi hatimu sedang jauh dari Allah. Makanya orang-orang tidak tersentuh dengan apa yang kau sampaikan. Dan muridnya dengerin, besok Imam Ghazali ngomong, ayam aku mati, nangis galau satu majelis.
cuma ngomong ayamnya mati. Nah, kenapa? Karena ketika Imam Ghazali berkata ayamnya mati, itu dibawa menuju Allah. Tuh. Ada seorang ulama nengok burung beyoknya mati. Burung beyoknya ini apa? Nyebut nama Allah terus. Karena apa? Sering dengar yang punya burung beyok ini nyebut Allah, Allah. Burung beyoknya mati, Pak Pendi. Dia nangis. Apa kata muridnya? Wahai guruku, dak ada sekedar burung beyok engkau laju nangis. Woi, bukan gara-gara burung beyoknya aku nangis. Aku cuma berpikir, bayangkan kalau aku wirid ini karena burung beyok. Nyebut nama Allah, tapi hati tidak nyambung dengan burung beyok ini nyebut nama Allah. Tidak ngerti artinya, Mama ini. Allah, Allah, Allah. Nah, sama seperti kita zikir, mulut kita kayak burung beyok. Apa? Latah. Ini ruang baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi hati kita tidak nyebutnya. Nah, sampai sebegitunya mereka-mereka yang senantiasa merasa dekat dengan Allah. Nah, maka di sini pelajarannya apa? Yakinlah Allah itu senantiasa dekat dengan kita. Cuma tinggal kitanya yang kadang-kadang masih posisi yang jauh. 3 posisi yang buat kita jauh dari Allah tadi apa? Posisi maksiat, posisi syahwat, posisi ghaflah. Apa ghaflah itu? Lalai kepada Allah. Apa baik yang banyak yang buat kita lalai ini. Banyak yang nonton sinetron jadi lalai dengan Allah. Ya. Semua kegiatan membuat kita jadi lalai. Terlalu mikir makan jadi lalai kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini saya tambahkan dikit dari Dr. Muhammad Said Ramudin Ramadan Putih. Talabuka ay bahtuka anhu. Taqulu talabtu fulanan wa talabtu ayatan fi kitabillah ay fatashtu wa bahathtu anha aw anhu. Wa innama yakunu talabu syai'i inda ghiyabihi wa illa fala ma'na li talabihi. Famata kana Allahu ghaiban hatta yutlab ay hatta yubhath anhu. Laqad sabaqa an akkada Ibnu Athaillah fil hikmah as-sadisah al-asharah anna Allah azza wa jalla laisa mahjuban bi syai'in an basiratil insan wa aqlihi. Maksudnya begini. Nah, ini yang saya contohkan tadi. Ya Allah, ayat apalah yang buat aku dekat dengan Allah ya? Ya. Ibadah apalah ya yang buat aku dekat dengan Allah? Jangan nyari-nyari. Semua ibadah, semua kebaikan membuat kita dekat dengan Allah. Ingat, waktu kita baca hikmah yang ke-16, Allah tidak pernah terhijab oleh apapun. Ini kadang-kadang Pak Erik nanya, Ustaz, apalah ini kira-kira zikir yang paling manjur? Oh, zikir paling manjur, ya. Dak hati zikir paling manjur yang ada hati kita yang apa? Manjur dengan Allah. Nah, ini cerita yang pernah aku ceritakan dulu. Seorang murid nanya sama gurunya, wahai guruku, aku nih pengen ngaji terus di sini nih. Tapi maklumlah orang tua aku miskin, aku pun miskin. Jadi aku tidak punya kendaraan untuk nyebrang sungai Nil bisa ke sini. Apa kata gurunya? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Siap wahai guruku. Wahai, subhanallah, alhamdulillah, wa solehaun. Baca Bismillah, dia pacak jalan di atas sungai Nil. Sampai satu hari dia ngundang gurunya untuk ngaji ke tempat dia. Guru, kira-kira bisa tak ngaji di tempat kami? Bisa. Ya sudah. Akhirnya muridnya ngajak ke tepi sungai. Kata gurunya, mana kapalnya? Lah wahai guruku, kan tidak perlu naik kapal, cukup baca Bismillah baik. Apa kata muridnya? Ya wahai muridku, engkau yang mengamalkannya, aku tidak. Jadi walaupun Bismillah itu bersumber dari gurunya, belum tentu itu menjadi rizki bagi gurunya. Jadi kamu kalau ngundang, tolong diperhatikan kapalnya. Karena apa? Kenapa murid tadi dicukupkan Bismillah oleh Allah? Karena memang itulah lagi keperluannya. Ini kadang-kadang murid kurang ajar pula. Dikasih solusi oleh gurunya, malah nak ngetes gurunya. Beda rezekinya masing-masing. Inilah guru tidak terima kasih. Untung gurunya tidak ngomong, sudah kau tenggelam kau gara-gara Bismillah. Ya. Jadi kata-kata Bismillah artinya semua orang punya modelnya sendiri dalam rangka apa? Ubudiyah kepada Allah. Seperti muridnya tadi. Ya.
Ya, karena memang gurunya tidak perlu apa? Pakai sarana yang biasa saja sudah bisa. Nah kalau dia ini kan ada keperluannya, cah itu buntu di dia, rai borok di dia, deh modal bisa. Modal bismillah. Tapi sayang pas ngundang gurunya apa? Ya. Nah, yang kedua amalannya berikutnya, walaupun ilmu itu keluar dari guru kalau tidak diamalkan tidak jadi. Ya, ini pelajaran yang kedua. Yang pertama tadi apa? Kadang-kadang rezeki itu tergantung masing-masing. Yang kedua apa? Walaupun ilmu itu keluar dari gurunya, ya, tapi kalau yang ngamalkan muridnya, gurunya tidak ngamalkan, maka hikmah itu yang keluar bagi yang ngamalkan. Walaupun pahami yang maco kitab, tapi yang mengamalkan yang dengar, yang dapat hikmahnya siapa? Yang dapat karomahnya yang dengar. Yang ngomong dia habis be. Maka yang terpenting itu adalah jangan kita pernah melihat, oh ini paham ini ngamalin tidak asal omongannya. Tidak penting. Yang penting apa yang kita dengar diamali. Kadang-kadang sesuatu itu tidak mujarab bagi yang menyampaikannya, tapi mujarab bagi siapa? Bagi yang mengamalkannya. Itu ya. Walaupun seandainya Pak Ari nanya sama Mang Rosik, apalah kira-kira supaya rumah ini tidak kena jin, baca kul a'udzu birabbil falaq. Diamalkan oleh Pak Ari. Tapi pas Mang Rosik yang baca, ngaku tidak kena. Ya, kenapa? Karena waktu Pak Ari ngamalkannya tuh penuh dengan kehambaan diri kepada Allah. Nah, terwujud. Nah, yang Mang Rosik ini perasaannya lain. Perasaannya apa? Lah dites oleh Ari. Jadi aku yakin juga. Nah, itu yang tidak kena. Yang kena itu adalah kitanya dengan Allah. Jadi jangan sampai kita merasa Allah ini jauh dari kita, tapi merasalah diri kita yang tak. Makanya jangan cari Allah, tapi cari siapa? Carilah dirimu di mana posisimu dengan Allah. Maka beribadahlah dalam rangka apa? Kita yang mendekatkan diri kepada Allah. Berubudiyah dengan Allah. Bukan berarti kita nak mencari Allah biar dekat dengan diri. Karena kalau kita ngomong Allah itu seolah-olah jauh, itu berarti kita mengribai Allah. Apa mengribai Allah? Yang namanya ribah itu apa? Uangnya tidak hadir. Mang Rosik ngomongin Wak Pendi. Secara ribah. Wak Pendinya di rumah, Mang Rosiknya di warung kopi lagi ngobrol sama Pak Yul. Itu namanya ribah. Berarti nganggap Wak Pendi itu lagi tidak hadir, diajak bicara jauh-jauh. Allah bahkan setiap seruput kopi yang diminum oleh Mas Yudi tadi, itu Allah tahu. Oh, nyedotnya sama itu. Ada yang tadi tuh minum kopi, cak minumannya putih. Allah tahu. Ya, Allah tahu. Ya, Allah tahu. Masya Allah. Ini memang tidak bisa banyak-banyak. Ini banyaknya ini nasihat dari beliau. Nah, baiklah. Ya, ini sajalah dulu hari ini kajian kita. Ini mohon maaf kayaknya yang bab 21 ini masih banyak. Ini kita masih 2 fakroh ya. Baru 2 fakroh, tinggal 2 fakroh lagi. Jadi dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah, talabuka minhu itihamun lahu. Engkau meminta-minta kepada Allah seolah-olah Allah tidak memberi, tidak tahu, tidak kasih sayang kepada kita, maka itu adalah tuduhan kita kepada Allah. Maka jangan sampai kita menuduh-nuduh Allah. Berdoalah atas dasar apa? Memang doa itu adalah jalan ibadah kita kepada Allah. Yang berikutnya, jangan mencari-cari Allah, tapi carilah posisimu kepada Allah. Apakah kamu lagi maksiat? Apakah kamu lagi dirudung dengan syahwat? Atau kamu sedang dirudung dengan apa? Segala sesuatu yang melalai diri kepada Allah. Allah tidak usah dicari, sudah ada dekat dengan kita. Tapi benahilah dirimu agar kamu beribadah dengan baik dengan Allah. Ya. Adapun asal istilah mereka para pencari Tuhan, ya, itu kalau dibalikkan kepada ini, itu istilah yang apa? Istilah yang keliru. Tuhan tidak usah dicari, tapi carilah dirimu lagi di mana. Jadi sebenarnya yang lari itu kita, bukan Allah. Malah dibalik kita nih. Ini yang lari seolah-olah Allah, engkau sedang jauh dari diriku. Entahlah, kita yang jauh dari Allah. Sumber kita jauh tadi ada 3. Maksiat, syahwat, dan lalai kepada Allah.
Oke lah, mudah-mudahan semuanya senantiasa dibimbing oleh Allah untuk menemukan jalan balik, ya, menemukan jalan balik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami telah jauh lari dari dirimu. Kembalikan kami ke jalanmu, ya Allah. Beri kami petunjuk dan sinari hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, Engkau senantiasa mengawasi kami, tapi kami semakin jauh dari pengawasanmu, ya Allah. Dan seolah-olah kami tidak lagi diawasi oleh dirimu, padahal kami ini senantiasa diawasi oleh dirimu sejauh manapun kami pergi, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah kami orang yang meninggalkan maksiat yang menjadi sebab kami jauh dari dirimu, meninggalkan syahwat yang membuat kami jauh dari dirimu, dan meninggalkan kelalaian yang membuat kami berpaling dari dirimu, ya Rabbana, ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.